Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang cintai dan yang tiang banggakan, bapak-bapak, para hadirin, para tamu undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahibul hajah. Mudah-mudahan beliau yang memiliki hajat untuk insya Allah besok pagi untuk acara kita, dengan harapan kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan berkat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, putra dan putri kita yang besok insya Allah akan dihitan, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua yang sayangi dan yang tiang banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam yang mubarak ini saya bisa dikatakan agak jauh datang dari pelosok sana, datang ke tempat orang tua kami. Orang tua saya di Marpe ini untuk datang bersilaturahmi, menyambung persaudaraan. Saya hadir di tempat ini tidak menjadi seorang penceramah, bukan, tapi saya hadir di tempat di tengah-tengah bapak-bapak adalah seorang anak datang kepada orang tuanya, seorang saudara datang kepada saudaranya, seorang adik kakak datang kepada adik dan kakaknya untuk bercengkerama dan berbagi ilmu yang Allah titipkan sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidak ada sedikit pun ilmu yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, illa qalila, hanya sedikit saja. Oleh sebab itu hadirin dari Allah, jikalau dalam penyampaian saya nanti yang kurang berkenan, anggaplah yang hadir ini adalah putra kita semua, saudara, bapak-bapak, anak yang datang dari jauh, datang dari SP bersilaturahmi kepada orang tuanya yang ada di Marpe ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khususnya kita yang hadir di tempat yang mulia ini, hadirin dimuliakan Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu, para hadirin jemaah, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya berangkat bersama para mli. Setelah sholat isya, harapan saya mungkin saya sudah terlambat, tapi betul terlambat juga. Terlambat Pak ya? Terlambat ya kira? Sudah ya, alhamdulillah. Tidak terlambat. Yang namanya orang menunggu ya agak sedikit capek.
kami mohon maaf Pak. Kalau bahasanya Roma itu kan Bang Haji, sekian lama aku menunggu katanya. Yang namanya menunggu capek. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang mulia ini saya ditugaskan untuk menyampaikan sedikit hikmah daripada khitan yang merupakan syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering yang sampaikan, khitan ini adalah merupakan syariat yang paling tertua daripada syariat ajaran Islam yang kita ketahui pada awalnya terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berumur bukan 60, bukan 50 tahun di khitan ketika beliau sudah berumur 80 tahun. Subhanallah, umur 80 tahun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkhitan. Subhanallah, bapak-bapak, tidak bisa kita bayangkan kalau sudah umur 80 tahun di khitan sudah kayak apa sudah. Iya Pak ya. Pak Haji umur berapa sekarang? 70 tahun beliau sudah mulai sedikit maaf, saya juga akan begitu besok. Mulai keriput Pak Haji ya, kita sudah keriput 70, belum 80 tahun. Tidak tahu seperti apa sudah itu yang dipotong ketika itu. Atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintah, tidak satupun orang yang berhak untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih hikmah daripada khitan ini? Yang pertama, ketika bro anak lahir ke dunia, kalau baginda Rasul menyuruh umatnya kapan? Ketika mereka sudah berumur 7 hari. Sunnah baginda Rasul. Makanya cucu beliau Hasan dan Husain ketika sudah berumur 7 hari di khitan Hasan dan Husain. Ada bapak-bapak yang khitan sampai 7 hari putranya? Tidak tega Pak. Bapak mana? Tidak tega ya. 7 hari bro anak kita lahir, 7 hari disunat. Allahu Akbar. Kasihan kita. Kenapa? Yang namanya putra kita hadirin yang dimuliakan Allah, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita satu orang tua. Jangankan darah yang keluar ketika umur 7 tahun, 7 bulan, 7 hari, semut aja yang gigit putra kita, ya Allah, seolah-olah kita bunuh semut ini. Apalagi darah umur 7 hari hadirin yang dimuliakan Allah. Ini sunnah baginda Rasul. Tapi kapan boleh? Umur 2 tahun. Putra kita tadi udah berapa umurnya? Ibu, mana ibunya? Berapa? Ada 4 tahun. 4 tahun boleh. 6 tahun boleh. Jangan sampai mau balik 15 tahun disunat. Kalau itu lain cerita Pak Haji ya. Kalau sudah umur 15 tahun mau balik bukan disunat, itu mau kawin namanya. Kalau sudah umur 15 tahun, ayo kita lihat anak kita sekarang umur 15 tahun, 16 tahun sudah mau nikah. Bukan saatnya untuk khitan. Siapa yang umur 20 tahun, 30 tahun yang boleh dikhitan? Mereka saudara-saudara kita yang di luar sana yang non-muslim, ketika masuk Islam wajib mereka berkhitan. Kenapa? Karena mereka masih najis, tidak boleh melaksanakan sholat. Ketika mereka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Islam besok potong sunat baru boleh mereka sholat. Kalau belum dipotong walaupun ucapkan syahadat belum boleh sholat. Kenapa? Maaf di ujung pistol kasarnya di ujung helm kita pagi ada kotoran di sana. Kotoran. Ketika kotoran itu tidak dibuang akan menjadi penyakit bagi kita umat Islam. Tiap hari dipakai, tapi kalau sudah bersih, insya Allah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menerima ibadahnya seseorang kalau umat itu belum bersih. Terutama khitan ini hadirin yang dimuliakan Allah, itu hikmahnya adalah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hikmah khitan yang kedua, nanti setelah dewasa kita mencapai umur balik, umur 20, 25, yang namanya manusia hadirin yang dimuliakan Allah, manusia punya nafsu. Jangankan manusia biasa, baginda Rasul yaitu Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi, nafsu kepada perempuan. Nabi Pak, Nabi nafsu kepada perempuan. Apalagi kita, apalagi Pak Haji, masa muda Pak Haji keras ya. Pak Haji keras kata Pak Haji. Subhanallah. Dulu waktu 17 tahun, 20 tahun beliau kerasnya luar biasa. Nggak tahu apanya yang keras Pak Haji. Kapan? Dulu waktu masih muda. Tapi kalau sudah tua sekarang, Pak Haji masih ya sudah loyo. Iya, Beliau sudah tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmahnya adalah ketika kita sudah menikah, yang menikmati adalah insya Allah, bahasa kasarnya Bu, maaf Bu ya, dia menikmati adalah pasangan kita. Subhanallah, hikmahnya itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dengan hikmah kita ini kita ingin menanamkan kepada putra putri kita akan betapa perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama. Apapun keadaan kita, siapapun kita, kalau perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus kita utamakan. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, di lahan kita. Sekarang setan menggoda, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Ini bukan panggilan manusia yang memanggil, padahal yang memanggil sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah, ayo hambaku, kata Allah, hayya 'alas shalah, sholat. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau sibuk petik jagung, sibuk. Jam berapa? Jam 2. Belum. Masih panjang waktu. Jam berapa? Lihat jam 3. Padahal belum sholat subuh. Hayya 'alal falah, ayo hambaku cari kemenangan. Tapi kita lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari Allah, jauh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kita tanamkan ini. Sekarang saya khitan, ada kewajiban besar yang akan kamu lakukan. Kamu akan hadapi hidupmu akan masa depan yang akan datang. Sekarang
sekarang keluar darah. Karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok lusa kamu akan menghadapi sesuatu yang kamu tidak ketahui apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita tenangkan akidah hadirin yang dimuliakan Allah. Anak adalah amanah. Menyanyiakan amanah adalah khianat. Dan khianat adalah dosa besar. Kalau dosa besar, tempatnya adalah neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga anakmu. Jangan jaga diri kita saja. Kita tekun rajin keluar masuk masjid, tapi kita tidak tahu kemana anak kita gentayangan. Kita tekun beribadah sholat jemaah, tapi kita tidak tahu kemana anak kita pulangnya jam 1, pulangnya jam 2, keluyuran mereka. Apalagi seumuran putra saya ini sekarang sudah kelas 3 MTS. Hati-hati Pak, umuran seperti ini. Belum lagi SMA, pergaulan bebas yang terjadi di luar sana. Apa yang terjadi kalau kita orang tua tidak jaga mereka? Jaga amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar lagi, dosa besar kita. Dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. La yazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, kata baginda Rasul. Manusia nanti ketika di saat sidang di padang mahsyar dikumpulkan, ibu bapak yang dimuliakan Allah, konon katanya menurut riwayat matahari itu sejengkal dari kepala kita besok. Ya Allah, bagaimana panasnya Pak? Sekarang kira-kira berapa jarak matahari dengan kita sekarang? Panas enggak Pak? Panas. Berapa ribu meter, berapa kilometer, berapa juta kilometer? Panas. Besok 1 jengkal. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. La yazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, kata baginda Rasul. Ketika nanti dihisab manusia, dihisab ibu bapak yang diberikan, la yazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah, dia tidak akan bergerak sebelum ditanya 4 perkara. 4 ini ditanya. Siapa mereka? Saya muslim yang jelek ini ditanya di hadapan Allah. Nanti Pak Haji ditanya sebelum melangkah, sebelum masuk ke surga, sebelum masuk ke neraka. Yang 4. Apa yang 4? La yazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in am umrihi bima afnah. Yang pertama, umurmu engkau gunakan untuk apa? Ayo Bapak, umur kita selama ini kita gunakan untuk apa sih? Sekarang umur saya Adi 44 tahun. Saya dulu banyak menyia-nyiakan waktu. Maaf, saya pernah jadi TKI Pak Haji. Saya pernah TKI, tamat di pondok pesantren 6 tahun. Tidak ada biaya kuliah, tidak mau sekolah. Dulu saya minta, saya sama ibu saya, Mak, Ibu, saya mau kuliah, lanjutkan kuliah. Daripada kamu kuliah nak, mendingan kamu kawin, katanya. Kenapa? Kalau kawin sekali susahnya, katanya Pak Haji. Kalau kawin, tapi kalau kuliah 3 tahun, 4 tahun tetap saya akan susah, kata beliau. Akhirnya saya memutuskan merantau ke Malaysia untuk cari rezeki untuk lanjut kuliah. Alhamdulillah Pak Haji, tahun 2002 saya balik dari Malaysia, kurang lebih 3 tahun di sana. Alhamdulillah langsung melanjutkan pendidikan saya di UIN Mataram saat sekarang ini.
Dulu namanya IAIN, sekarang UIN Mataram. Kenapa? Saya nggak mau lepas yang namanya pendidikan. Saya tidak mau lepas. An umrihi bima afnat, umurmu engkau gunakan untuk apa? Tapi bukan pun saya belajar pagi, saya terganggu dulu dengan yang kayak sekarang, kayak adik kita, anak kita Ebi dulu. Ebi yang sekarang, tahu Ebi Pak aja? Ebi kan akademi sekarang, orang Bima. Ya? Iya, tawan saya Pak Haji, orang Lombok. Anak kita sekarang di Indosiar luar biasa, penampilannya luar biasa. Saya dulu kerjaan saya begitu Pak. Jadi pernah ikut KDI dulu, tapi bukan lulus, kelolosan saya. Kelolosan Pak, alhamdulillah ada hikmahnya. Kalau lulus saya tidak tahu dulu jadi apa aja dulu. Jadi dai. Subhanallah. Dulu enggak sih bagus suaranya, tapi insya Allah sedikit-sedikit. Nanti kita coba insya Allah. Ya Allah. Subhanallah. An umrihi bima afnah, hai muksin, kemana kamu gunakan masa mudamu? Apakah kamu gunakan untuk berpoya-poya, untuk bermain-main, mabuk-mabukan, judi, bahkan zina kamu, hai muksin? Kata malaikat nanti, an umrihi bima afnah wa an syababihi bima afnah, mudamu engkau gunakan untuk apa? Waktu kita muda Pak Haji, kemana kita? Waktu kita muda, umur 20 tahun, apakah kita gunakan kekuatan kita untuk berperang misalnya? Untuk menjadi orang yang tidak benar misalnya? An-syababihi bima ablah, mudamu engkau gunakan untuk apa? Diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Di surat apa itu Pak Haji? Lupa kata beliau. Maklum kalau sudah tua, sering lupa. Di surat kalau tidak salah juga saya Pak Haji. Ya Pak ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, aku bungkar mulut kalian, aku tutup mulut kalian kata Allah nanti di padang mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara tangan-tangan kalian kata Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Oh dulu waktu muda saya pernah pergi ke sana, apa? Ke tempat iya Pak ya, melangkah nggak bisa, mulut disumpal, ditutup. Kenapa? Maaf Pak, mulut ini sering bohong, saya sering bohong, mulut kita ini sering bohong, makanya ditutup mulut. Yang berbicara adalah tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kata Allah. Tangan menjadi saksi, mata menjadi saksi, kaki ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Where are you going? Kemana kita mau lari Pak? Kemana kita mau lari Bu? Tidak ada di hadapan Allah. Tidak bisa kita lari dari hisab Allah, dari pertimbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. An umrihi wa an syababihi bima ablah. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, wa ammalihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, hartamu engkau dapat dari mana, wa fima anfaqah, dan kemana engkau belanjakan. Terkadang harta kita dapat dari harta yang halal, tapi kita gunakan untuk barang yang haram. Contoh, dapat hasil tanam jagung Pak, dapat kita tanam jawang Pak, berkah benar, tapi harta itu kita pakai untuk main judi. Harta itu kita pakai untuk main
main perempuan. Innalillah. Harta yang Allah titipkan, bima anfaqah, di mana engkau gunakan. Halal kita dapat, tapi kita nafkahkan yang haram. Ditanya Pak, haram kita dapatkan, tapi kita gunakan untuk yang halal. Contoh, dapat misalnya misalnya kita dapat dari mencuri itu kita nafkahkan ke masjid, ada nggak artinya? Dapat pahala kira-kira kita banyak. Dapat mencuri Pak Komandan, kemudian kita nafkahkan ke masjid atau madrasah, apa kira-kira itu? Dapat sedikit. Subhanallah. Min aina kasabahu wa fima anfaqah. Depan belakangnya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa baik kita dapat dan kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang terakhir sebelum bergerak manusia ketika itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima afna. Ilmumu engkau gunakan untuk apa? Dititip oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran yang luar biasa. Nyalek misalnya jadi calon bupati, gubernur, janjinya luar biasa, bla 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 bla. Tapi ketika sudah jadi, mereka sering ingkar terhadap apa yang dijanjikan mereka. Innalillah. Ada yang gitu Pak? Ada Pak. Semua. Maaf Pak, saya bukan menyinggung ya. Kenyataan. Subhanallah, sebelum jadi, oh saya ingin bangun ini, oh saya ini pasti. Kapan? Sebelum jadi. Tapi kalau sudah jadi, duduk di kursi goyang kursinya. Subhanallah. Nggak ingat janji. Kapan ingatnya? Nanti waktu pemilihan lagi. Subhanallah. Di sana, kalau di sini insya Allah nggak ada berkat. Sudah pagi ya? Ya apa namanya? Subhanallah. Manusia ketika sudah dititipi jabatan lupa. Padahal ada pengadilan Rabbul Jalal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terlepas seperti yang saya sampaikan tadi. Mulut dia tutup yang menjadi saksi tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Wa an ilmihi fima. Ilmumu engkau gunakan untuk apa? Apakah dengan kepintaranmu engkau tipu orang? Apakah dengan kepandaianmu ngomong menyampaikan sesuatu engkau khianati rakyatmu? Kebetulan saya nggak menjabat, makanya berani saya ngomong. Kalau jabat barangkali tidak berani saya ngomong, Pak. Ya Allah, akan dimintai pertanggungjawaban ilmu yang engkau gunakan. Kalau kamu memiliki ilmu, engkau gunakan untuk apa? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Allah titip ilmu yang ada pada muksin yang jelek ini. Mudah-mudahan bisa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau bisa, jadilah manusia yang manfaat untuk orang lain. Jangan sampai menjadi manusia yang haram. Tahu Pak ya, manusia yang haram, manusia yang makruh. Ada 5 jenis manusia. Ada manusia yang sunnah, ada manusia yang mubah, ada manusia yang makruh, ada manusia yang wajib, ada manusia yang haram. Siapa mereka manusia yang sunnah itu? Manusia yang ketika adanya di sana di kampung itu biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak ada di sana biasa-biasa saja. Kalau manusia yang makruh adalah manusia yang ketika ada di sana di kampung itu masyarakatnya agak sedikit gelisah. Kenapa?
Kalau lihat rumah orang ini celonong, ambil HP-nya tetangga. Tapi ketika orang itu tidak ada, senang gitu. Ini makruh. Manusia yang wajib adalah manusia yang ketika adanya senang kita dengannya. Sama beliau Pak Haji, sama Pak Komandan Pak Haji, senang nggak kita beliau ada di sini? Senang Pak? Senang. Kenapa? Mereka bermanfaat untuk kita. Ada yang pimpin doa, ada yang pimpin tahlil, ada yang mengajak kita jadi imam, senang kita. Tapi ketika mereka tidak ada, meninggal, subhanallah, kita merasa kehilangan. Tapi manusia yang haram adalah manusia yang ketika adanya menjadi musibah bagi kampung itu, tapi ketika mereka tidak ada. Kalau mereka ada, sering curi sapi orang. Kalau dia ada, tidak bisa lihat rumah terbuka. Kalau dia yang ada, tidak bisa ada istri orang yang ditinggalkan. Tapi kalau manusia yang seperti itu tidak ada di kampung itu, bahkan kalau bisa kita potong kambing kalau dia meninggal. Kenapa? Karena menjadi mudarat musibah bagi di kampung itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ayo surga yang Allah janjikan, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, ayo kita raih. Neraka yang Allah janjikan bagi siapa? Bagi mereka manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya isi janji saya sedikit tadi saya rangkaikan dengan kalau Bang Haji Roma Irama itu beliau sering menyanyikan nada dan dakwah yang bermakna. Apa kata beliau? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau mau masuk surga harus berusaha. Subuh-subuh bangun Pak. Subuh-subuh walaupun malas rasanya, kita bangun. Kenapa? Berusaha untuk meraih surga. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Dulu pantas tidak lolos, tidak bagus suaranya Pak ya. Ya Allah, pantas tidak lolos karena iya. Subhanallah. Mau masuk surga tergantung Bapak, mau masuk neraka tergantung di kita. Pilihan ada pada diri manusia itu sendiri. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu terakhir yang sampaikan, mulai kesempatan momentum yang berbahagia ini, ayo Bu, ayo Pak, putra putri kita adalah amanah. Sebagaimana yang dia sampaikan di awal tadi, kalau memang amanah, ayo kita selamatkan mereka. Tentunya dengan apa? Dengan pendidikan agama. Jangan jauhkan mereka dari agama. Jangan jauhkan mereka dari syiar-syiar agama Islam yang Allah ridhoi ini. Kalau mereka bentengnya agama, insya Allah Bapak meninggal, saya meninggal, orang tua saya meninggal, Pak Haji meninggal, kita semua meninggal. Ada yang doakan kita meninggal, anak kita baca ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Mengalir Pak, kita di dalam kubur dapat pahala, mengalir. Tapi kalau anak kita cekik botol di sana, maaf Pak, anak kita main judi di sana, putra kita zina di sana, kita meninggal.
azab bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau kita hidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bahagia dengan apa? Anak kita. Jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin dalam penyampaian tiang ini, penyampaian saya ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kata-kata yang kurang berkenan, yang agak keras. Memang seperti itu setelannya Pak ya, mohon maaf. Memang beginilah model penyampaian saya yang agak keras, tapi bukan keras pada zahirnya, tapi insya Allah lembut di dalam hati saya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang tua saya, orang tua tiang, kakak-kakak saya, saudara-saudara yang ada khususnya di Merapi ini yang saya muliakan dan yang saya cintai. Mungkin lagi sekali dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Saya insanul dhaif, insanul faqir ila Allah, manusia yang lemah, manusia yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu dan lain sebagainya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa la bur'un lima jarhan lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah hitam yang disampaikan oleh Ustaz. Kepadanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya pembacaan tahlilan serta doa. Dalam hal ini